salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lia Mastaria Polapa. Kali ini saya akan membahas bagaimana strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut guru untuk bertransformasi agar dapat memberikan layanan pendidikan terbaik bagi murid. Pendidikan saat ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan yang kita alami saat kita masih duduk di bangku sekolah. Ingatkah kita bahwa dulu kita belajar hanya dengan mengandalkan media papan tulis dan buku sebagai sumber belajar? Perubahan zaman ini tentu saja menuntut guru untuk terus berkreasi dan berinovasi, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menumbuhkan motivasi serta minat belajar murid. Tentunya guru harus dapat beradaptasi sesuai dengan zaman di mana murid tersebut tumbuh, lahir, dan berkembang. Saat ini, buku bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Keberagaman minat, perbedaan karakteristik, gaya belajar, maupun latar belakang murid merupakan kebutuhan belajar murid yang dapat menjadi tolak ukur dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, Tomlinson menjabarkan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Setelah menganalisis kebutuhan belajar murid, kita dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 strategi pendekatan. Pertama, kita dapat melakukan diferensiasi konten. Diferensiasi konten terkait dengan apa yang akan kita ajarkan. Yang kedua, kita dapat melakukan diferensiasi proses atau mengacu pada bagaimana proses yang dilakukan agar murid dapat memahami materi yang dipelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk terkait bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada kebutuhan murid. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Guru juga harus inovatif dalam mendesain berbagai media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, serta mampu berkolaborasi bersama murid, bersama rekan-rekan guru maupun orang tua murid dalam mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dapat terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar.